Waalaikumsalam Bu Asri. Alhamdulillah Bu Asri hadir ke sini. Iya, Kebetulan sekali sesuai dengan rencana. Pak Arif gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat, baik. Bu Asri sendiri gimana? Alhamdulillah Bapak sehat juga. Iya, Iya, kemarin Bapak menghubungi saya Bapak ya? betul, betul. Iya, jadi Betul, Pak Arif ini ingin melakukan sesi coaching dengan Bu Novi. betul. Iya. Nah, kemudian di sini saya diminta untuk mengamati ya Bapak ya, mengobservasi nanti kegiatan coaching Pak Arif itu seperti apa. Nah, kalau boleh tahu Bapak yang ingin Bapak tingkatkan gitu ya dari sesi coaching ini apanya Pak? Apakah mungkin dari segi rasanya atau tirtanya mungkin boleh silakan disampaikan Mungkin kepada saya. ya, mungkin saya kepingin meng-compare terkait dengan Hmm? Tirta ya. Oke, Oh, tirta ya Pak Tirta. ya, tirtanya. Ya, saya ingin menggali Ya, tujuannya, oke, kemudian mengidentifikasi oke. Mengidentifikasi ya. Oke, mengidentifikasi. kemudian Hmm, rencana aksinya. Itu oke. yang ingin saya gali. Oke, jadi alur tirtanya ya Pak ya, semuanya nih Pak alur tirtanya Iya, yang ingin betul. ditingkatkan ya, yang harus saya amati lebih dalam Ya, lagi. Oke, Bapak. Bapak Arif, ya, nanti mungkin nanti bisa disampaikan ke Bu Novi bahwa sesi ini nanti saya hadir di sini sebagai supervisor, nanti akan mengamati sesi coaching ini supaya mungkin Bu Novinya bersedia nanti ya di ya. recording gitu ya Bapak ya. Ya, oke. Baik, mari sama-sama kita ke ruangan Bu Novi. Oke, siap. Ayo Bapak, mangga. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arif. Ya, izin ya bertemu dengan Bu Novi sesuai dengan jadwal yang kita rencanakan Ada kemarin. Bu Asri. Iya, Iya, iya. Selamat pagi, Bu Asri. Pagi, sehat Bu kebetulan Novi? Ya, sehat, ya, Alhamdulillah. kebetulan saya mengajak Bu Asri untuk mengamati coaching kita pada pagi hari ini. Ibu Oh, Novi berkenan ya? ya, ya, Pak. Sangat Ya, berkenan. dan nanti mungkin akan direkam oleh Bu Asri terkait dengan pembicaraan kita pada pagi hari ini. Baik, saya awali mungkin kita santai aja ya Bu Novi karena ini kita Ya, ngobrol terkait dengan saya ingin menggali apa yang sudah dilakukan oleh Bu Novi dalam hal kegiatan pembelajaran. hmm, Mungkin saya akan lebih fokus kepada eh, bagaimana nantinya Bu Novi meningkatkan pembelajaran di kelas terkait dengan rencananya, kemudian terkait dengan komitmennya dan perbaikannya. iya, Dan Pak. sebelumnya mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi. Baik, Bu Novi, kira-kira tujuan yang ingin Bu Novi sampaikan dalam hal pertemuan kita hari ini sesuai dengan jadwal kemarin, kira-kira apa Bu Novi? Iya, Pak. Jadi sengaja kemarin saya WA Pak Arif minta tolong hari ini kita melakukan sesi coaching karena saya itu ada ganjalan, Pak. Hmm, Jadi gini, saya itu seorang guru SD yang mengajar di kelas 6, yang hmm, mana saya memiliki murid yang memiliki kemampuan yang berbeda, Pak. ya, Jadi ada bisa dikatakan ada yang sedang, ada yang pinter, ada yang kurang juga ada yang masuknya ke learning disability. Nah, ini membuat saya kebingungan nih Pak untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan kemampuan yang berbeda itu. Begitu Pak. hmm. Berarti itu kondisi yang dihadapi Bu Novi sekarang ini ya? Iya, kondisinya memang Oke. seperti itu. Siswa saya beragam kemampuannya, kemudian tujuan pembelajaran harus tercapai di ketiga kemampuan ini, sehingga saya masih kebingungan. Oh begitu. Kemudian sebenarnya situasi yang ingin Bu Novi capai itu seperti apa? Situasi yang ingin sampai dicapai oleh Bu Ya, Novi? saya itu menginginkan sebuah pembelajaran yang bisa efektif dicapai baik oleh siswa yang memiliki kemampuan sedang, kemampuan tinggi, bahkan yang kurang ini juga sampai sasarannya tercapai. Itu yang saya inginkan, begitu Pak. Oh begitu, baik baik. Baik, untuk mencapai situasi itu Bu Novi punya cara atau ide nggak untuk menggapai itu? Oke Pak, beberapa kali tuh saya sebenarnya sudah mencoba ya melakukan teknik-teknik. Cuma karena saat ini saya sedang belajar tentang diferensiasi nih Pak, saya terlintas di pikiran saya apa saya kelompokkan saja ya, yang anak yang mampu,
level tinggi saya kelompokkan satu kelompok, yang sedang satu kelompok, yang kurang satu kelompok. Begitu Pak, saya pinginnya mengelompokkan pembelajaran di prosesnya, karena untuk di SD sendiri kita memang harus fokus kepada proses. Itu yang akan menjamin bagaimana tujuan itu tercapai atau tidak. Itu sih Pak ide saya. Oh, begitu. Jadi akan melakukan pembelajaran diferensiasi dengan mengelompokkan sesuai dengan kemampuannya. Pastinya saya juga akan mencoba dengan trik-trik lain begitu. Oh, begitu. Nah, untuk mencapai itu kira-kira upaya apa yang Bu Novi coba lakukan? Rencananya sih Pak, nanti untuk anak-anak misalnya saya akan membuat desain pembelajaran matematika misalnya. Untuk anak yang kemampuannya tinggi, saya akan coba stimulus dengan soal tingkat tinggi, soal cerita. Kemudian mereka akan berkelompok mengerjakannya dengan jumlah soal mungkin yang sama dengan teman-temannya. Jadi tidak ada ketimpangan, yang pinter soalnya lebih banyak, yang rendah kurang. Nah, tetapi levelnya aja kita tingkatkan. Dan proses pengerjanya saya lepas karena mereka sudah paham konsep begitu. Dan setelah mengerjakan selesai, mereka juga saya berikan kunci untuk muter bersama-sama mengoreksi. Kemudian untuk yang sedang ini saya mencoba menggunakan strategi 3 before me. Bertanya kepada 3 teman dulu, baru bertanya kepada gurunya. Jadi biar dia, biasanya anak-anak yang sedang itu kan ini Pak, kadang ragu, punya saya jawabannya bener nggak ya, bener nggak, sehingga saya cuma mikir, coba kalau dia dikasih kesempatan bertanya kepada 3 teman dulu, baru kalau memang sudah yakin 3 teman cukup, silakan lanjutkan, tapi kalau memang belum yakin, mereka boleh cari saya. Nah, kenapa saya bikin 3 for me? Karena mereka kemampuannya sedang. Kemudian untuk yang kurang, ini akan saya fokuskan untuk pendampingan dengan saya full. Karena anak-anak ini nggak bisa didesain dengan teman yang lain, dengan kemampuan yang lebih, sehingga mereka butuh pendampingan kehadiran penuh dari gurunya. Begitu Pak. Itu sih Pak, kira-kira desain yang akan saya kemas. Baik, kalau boleh kita menetapkan kriteria, ya, misalkan dari angka 1 sampai 10, kira-kira di angka berapa yang kondisi sekarang? Ya masih 6 Pak, karena saya belum 6 ya. mencoba ini, model ini. Baik, kira-kira target Ibu di angka berapa? 1 sampai Kalau 10 ini. saya punya optimis bisa di 9 Pak, kalau target ini bisa Nah, terrealisasi. berarti Ibu harus memenuhi 3 lompatan ya. Oke, Ya, baik. Nanti itu butuh komitmen ya, Ibu untuk mewujudkannya ya Bu ya. iya Pak. Nah, kira-kira komitmennya seperti apa Bu? Ya komitmen saya mulai minggu depan hari Senin saya akan mencoba menganalisis tujuan pembelajaran dulu yang bisa dilakukan diferensiasi, karena tidak semua tujuan pembelajaran itu bisa dilakukan secara diferensiasi. Jadi saya akan menganalisis dulu, memilah tujuan mana yang bisa saya implementasikan dalam pembelajaran diferensiasi itu. Setelah itu saya akan membuat asesmen awal untuk mengelompokkan anak yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah itu di hari keduanya Pak, setelah tujuan terselesaikan. Kemudian di hari ketiga saya akan mulai melakukan strategi itu, dan hari keempat saya akan melakukan evaluasi dan refleksi. Begitu Pak. Baik, luar biasa. Baik, Bu Novi, ini sudah hampir di ujung ya. Bisa Ya, nggak Pak. Bu Novi menyimpulkan hasil coaching kita pada pagi hari ini? Ya Bapak, tadi sempat saya kebingungan bagaimana meningkatkan pembelajaran untuk siswa saya yang memiliki kemampuan yang berbeda. Kemudian setelah percakapan tadi dengan pertanyaan yang luar biasa dari Bapak, saya menghasilkan ide dengan membuat pembelajaran berdiferensiasi dengan mengelompokkan kemampuan mereka di tahap tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian untuk anak yang tinggi saya akan berikan soal level tinggi dengan kemandirian mereka. Kemudian untuk yang sedang mereka akan saya berikan 3 for me, bertanya kepada 3 teman dulu, baru bertanya pada gurunya. Dan untuk yang kemampuan rendah, mereka akan fokus kepada guru. Jadi saya akan membersamai mereka, dan saya akan memulainya di hari Senin dengan analisis tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Kemudian yang kedua akan melakukan asesmen awal untuk mengukur kemampuan anak-anak, dan ketiga akan melakukan eksekusi kegiatannya, dan hari keempat, lima saya akan melakukan evaluasi dan refleksi. Itu Pak yang dapat saya simpulkan. Berarti waktunya kapan-kapannya Ibu mulai minggu depan ya. Iya Bapak. Baik, perasaannya gimana Bu setelah kita coaching ini?
seneng Pak Aga, akhirnya saya bisa punya ide yang seperti ini. Dari kemarin saya kebingungan soalnya. Alhamdulillah. Baik. Baik, Bu Novi, terima kasih coaching kita kali ini. Sama-sama Bapak. Menjadi masukan juga buat kita semua atas apa yang Ibu sampaikan tadi. Baik, Ya. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Asri gimana? Boleh Waalaikumsalam Bu Asri warahmatullahi minta wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif, saya pamit sama-sama. dulu Bu Ya, Asri. Iya, terima kasih Bangga, Bu Bu. Novi. Mangga. Wah, luar biasa Ya, gimana sekali. Bu Asri? Coba minta Iya. masukan. Ini saya kasih 2 jempol. Kalau bisa 4 jempol deh, ya. Jempol tangan sama jempol Baik. kaki ya. Luar biasa, keren banget Bapak sesi coachingnya. Tadi saya amati, saya catat banyak hal sekali ya. Ini juga sangat menginspirasi. Jadi ide-idenya Bu Novi juga ini juga menginspirasi saya nih. Luar biasa ya pembelajaran berdiferensiasinya nih, ide-idenya keren banget. Setelah tadi apa yang sudah saya amati, saya ingin menanyakan dulu nih perasaan Pak Arif setelah melakukan sesi coaching dengan Bu Novi. Ya, jadi saya bisa mengetahui ide-ide bagus dari Bu Novi yang beliau temukan. Justru dari dirinya sendiri beliau temukan terkait dengan penyelesaian tantangan yang beliau hadapi. Pak Arif sendiri, apa yang menurut Pak Arif tuh sudah bagus tadi Bapak lakukan sebagai coach? Ya, saya mampu menggali tantangan yang dihadapi Bu Novi dan saya juga bisa memancing untuk Bu Novi menemukan ide-ide. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, ini luar biasa ya Pak ya. Saya akan menyampaikan hasil observasi saya. Tadi sesuai dengan yang Bapak inginkan. Jadi tadi Bapak sempat minta diamati di bagian tirtanya ya Pak ya. Di bagian tirtanya tadi tahapan-tahapan tirtanya juga sudah terpenuhi dengan baik. Bapak diawali dengan menyampaikan tujuannya, kemudian juga mengidentifikasi permasalahan itu juga sudah sesuai sekali dengan alur tirtanya, kemudian juga merencanakan rencana aksi ya, gagasan-gagasan dari Bu Novi yang luar biasa, kemudian juga tadi ada skala kriteria yang ingin dicapai ya, kurang lebih tadi 3 ya, 3 poin yang ingin targetnya yang ingin dicapai, kemudian juga komitmennya juga tadi Bu Novi benar-benar sudah step by stepnya sudah dirancang sedemikian rupa, mulai dari awal sampai proses refleksi itu sudah lengkap sekali itu ya, sudah terpapar dengan jelas. Nah, kemudian juga dari segi rasa, tadi juga saya amati Bapak sudah mendengarkan dengan baik semua informasi yang disampaikan oleh Bu Novi, kemudian juga memberi apresiasi atas ide-ide cemerlang yang disampaikan oleh Bu Novi, kemudian juga dapat merangkum dengan baik, dan juga yang paling penting di sini Bapak telah mengajukan pertanyaan berbobot ya, sehingga itu bisa menggali semua ide-ide yang ada di Bu Novi sendiri, seperti itu. Mungkin masukan aja dari saya, mungkin nanti bisa ditambahkan dengan storytelling ya Bapak ya. Mungkin nanti Bapak bisa memberikan referensi-referensi dari versi Bapak sendiri. Jadi walaupun tadi dari versi Bu Novi sudah sangat luar biasa, mungkin bisa ditambahkan juga nanti dari versinya Pak Arif itu untuk sebagai tambahan aja ya Pak ya. Tapi untuk keseluruhan itu udah luar biasa ya. Sangat memenuhi sekali alur tirtanya dan juga dari segi rasanya. Seperti itu Pak Arif. Kemudian yang ingin saya tanyakan berikutnya, bagaimana tanggapan Pak Arif terhadap sesi observasi atau supervisi hari ini, Bapak? Ya, saya sangat puas dari hasil supervisi atau coaching pada pagi ini. Sangat membawa dampak positif bagi sebagai sebagai coach, maupun nantinya akan dijadikan pembelajaran buat teman-teman lainnya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Asri. Ya, sami-sami Pak Arif. Lain silakan kalau memang ada kegiatan. Terima kasih atas kunjungannya. Oke, siap. Hatur nuhun Pak Arif ya atas kehadirannya pada sesi supervisi kali ini. Apa ada yang ingin ditambahkan lagi Pak? Atau ada yang ingin disampaikan lagi Pak Arif? Cukup? Oke, siap. Oke. Makasih banyak ya Bapak ya. Saya izin pamit dulu. Ada keperluan yang lainnya. Untuk Bu Novi, terima kasih atas kehadirannya. Oke, mohon maaf juga apabila ada kesalahan ya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.